Pernahkah kamu dihina karena imanmu? Dibilang sesat, kafir, atau bodoh karena percaya pada Yesus? Iman Kristen sering disalahpahami. Tapi bagaimana kita merespons ketika iman kita hina? Apakah dengan marah, diam, atau bijak? Jangan buru-buru marah, karena hari ini kita akan lihat bagaimana Yesus sendiri mengajarkan cara menjawab hinaan bukan dengan emosi, tapi dengan kasih dan kebenaran. Mari kita belajar bersama Dr. Bambang Nursena bagaimana menjawab hinaan tanpa kehilangan kasih. Di media sosial, banyak orang yang menjelek-jelekan Yesus Kristus, memutarbalikkan fakta surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Pertanyaan saya adalah, sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita menjawab atau menyikapinya? Terima kasih. Bagaimana sikap kita sebagai jemaat awam tentang hal ini? Yang pertama, ketika itu dimunculkan dalam konteks perjumpaan dengan teman-teman dekat kita, misalnya kita jawab bahwa pola-pola seperti itu tentu pertama dalam hubungan sosial itu tidak pantas, ya. Dan kita jangan membalas dengan menjelekkan mereka. Ya, pertama karena Alkitab juga tidak pernah mengajarkan supaya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, kalaupun jawaban kita itu benar, lalu kita ganti mengintervensi kitab sucinya orang, kita bisa masuk penjara, mereka tidak bisa masuk penjara. Ya kan, berarti kalah kita kan? Itu tebang pilih. Orang yang katakanlah kita tidak membela orang yang namanya Pak Muhammad KC, tidak. Tapi kenapa justru itu diviralkan, hukumannya malah diperberat 10 tahun atau berapa, tapi orang yang mulutnya lebih kotor, lebih memfitnah, lebih kasar, ya sama-sama salah, katakanlah secara hukum, hanya beberapa bulan, 4 bulan. Seolah hanya perimbangan ini loh, ini juga dihukum, terus kemudian mancing-mancing lagi yang lain, supaya orang Kristen terpancing agar terjadi proses kriminalisasi. Maka harus hati-hati, jangan sampai kita dijebak dalam perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif. Jadi Injil itu kan bisa diberitakan dengan santun, tapi tetap tajam dalam penyampaian. Terus kedua, kalau kita tidak ahli dalam bidang itu, jangan masuk. Kalau masuk nanti malah salah. Ketika penjelasan kita yang salah, kemudian karena keawaman kita itu bisa dibuat orang lain. Itu yang ketiga, ya kita harus mempererat persekutuan kita dengan saudara seiman. Ya, misalnya men-sharingkan itu di gereja, di PA-PA kita. Tentu bisa mencari sumber rujukan yang lebih baik. Misalnya bagaimana kita ya mencari tayangan-tayangan yang mencerahkan, ya salah satunya silakan tonton YouTube saya kan gitu kan. Kalau belum subscribe ya silakan subscribe. Supaya apa? Supaya paling tidak itu ada sumber yang menjadi rujukan yang tidak manas-manasi, tapi full data. Kan seperti itu, full data itu kita ngomong itu kan tidak hanya sekedar bicara. Paulus itu rasul palsu, saya pernah ngomong. Ya coba kalau itu sebaliknya, misalnya Nabi Muhammad itu nabi palsu, apa jadinya? Lah Paulus itu kan orang yang dihormati dalam kekristenan. Terus lalu orang mengembangkan pemahaman, Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Ya betul, tidak pernah ketemu Yesus. Tapi ketika Paulus bertobat kan Petrus masih hidup, Yohanes masih hidup, rasul-rasul yang lain saya saksi mata masih ada. Kalau beritanya salah bisa di cross check. Nah sekarang saya maaf bertanya, ini misalnya hati-hati sekali. Kalau Paulus tidak pernah ketemu Yesus, kamu ragukan beritanya,
Lalu Nabi Muhammad tidak pernah ketemu Yesus, kenapa kamu bisa percaya? Ayo sekarang. Tidak ketemunya bukan hanya puluhan tahun loh, ratusan tahun tidak ketemu. Terus kemudian biasanya mengatakan, tapi ini kan Nabi terakhir. Quran itu firman Allah bagi yang percaya, bener nggak? Itu kan kitab sucimu, bukan kitab suci saya. Jadi kalau bicara sejarah ya sejarah, jangan ngomong agama. Nah contoh itu misalnya, saya santai-santai aja kalau ngomong. Yesus ternyata nggak disalib Pak, yang saya salahkan malah orang Kristen. Yesus itu nggak disalib Pak, bagaimana menghadapi itu? Ya menghadapi apa? Tinggal minum kopi saja, kenapa dihadapi? Wong itu klaim seseorang kok, klaim seseorang itu kan subjektif. Makanya sering saya ajarkan, jangan masuk pembahasan kitab suci orang. Nanti salah-salah. Ya memang itu salah, karena apa? Itu bukan iman kita. Ngapain kita harus bahas-bahas kitabnya orang? Kedua, bahaya bro, itu bisa masuk penodaan agama. Kalau saya ngomong sejarah ya sejarah, misalnya yang sudah sering saya sampaikan, sudahlah. Yesus itu kan sosok sejarah. Sosok sejarah itu kan pasti ada dokumennya. Sekalipun karena Yesus itu bukan senator Roma, Yesus itu bukan pejabat Romawi, maka itu bisa disebut sebagai catatan pinggir sejarah. Itu diucapkan oleh tokoh-tokoh yang hidup sejaman tentang penyaliban Yesus itu. Makanya adilnya begini, supaya kamu tidak usah mengintervensi kitab suci saya, toh kamu tidak pernah ngerti dan tidak pernah mau ngerti tentang kitab sucinya orang. Saya juga tidak mau mengintervensi kitabmu. Masalahnya apa yang kita masalahkan? Yesus disalib atau tidak? Sudah kita tutup Alkitab, kamu tutup Al-Quran, Yesus pasti disalib. Kok bisa? Sejarah itu, karena dokumennya ada kok. Sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus menulis bahwa Yesus telah disalibkan sampai mati atas desakan para pemimpin agama kita. Tapi orang yang mengasihi dia tetap tidak berhenti mengasihinya, karena mereka melaporkan, ini menurut naskah Siriak, naskah bahasa Aramaik, karena mereka melaporkan 3 hari setelah peristiwa salib itu Yesus bangkit kembali menampakkan diri kepada mereka. Dengan fakta itu, dengan kenyataan, artinya berita seperti itu, orang yang disebut Kristen sampai sekarang masih ada. Itu ucapan orang Yahudi tahun 90 Masehi, hanya berjarak 58 tahun dari penyaliban. 58 tahun Pak. Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928, sudah berapa tahun? Hampir 100 tahun. Kok kamu percaya Sumpah Pemuda? Percaya Pak, kenapa? Nenekmu aja mungkin belum lahir kamu percaya. Karena ada dokumennya Pak. Mana dokumennya itu tersimpan di museum? Dokumennya kan ada, ini penyaliban Yesus. Lah clear toh? Ini dokumennya dari Yosefus tahun 90 Masehi. Cornelius Tacitus. Banyak senator Romawi juga mencatat tentang Yesus. Yesus pasti disalib. Sudah tidak usah berdebat, Yesus pasti disalib. Yesus diserupakan, wis sembuh lah, itu serupakan apa? Itu tidak ada dalam sejarah. Kalau saya tunjukkan faktanya. Teori penyerupaan Yesus itu muncul pertama kali abad ketiga dari seorang yang bernama Basilides. Yang disalibkan itu orang lain yang wajahnya mirip Yesus, yaitu Simon orang Kirene. Sebelum munculnya tafsir-tafsir bebas orang Muslim tentang Yudas menggantikan Yesus, itu sudah ada di abad ketiga. Makanya pentingnya belajar sejarah gereja kuno kan begitu. Jangan hanya belajar Martin Luther, Johannes Calvin. Itu kan sejarah orang bertengkar kok diulang-ulang. Itu kan pertengkaran sesama Kristen, itu Katolik sama orang-orang yang mengkritik Katolik. Ya sudah, itu maafkanlah sejarah, menatap masa depan bersama. Tapi sumber-sumber primer yang hidup sejaman itu perlu digali terus menerus, ya kan? Nah ini, tapi biasanya kan orang salah paham. Tapi Pak, Bapak berarti nggak membaca Alkitab, lu kan cuman mengatakan Yesus itu disalib atau tidak? Itu kan sejarah, wilayah sejarah. Tapi kalau kamu bertanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib? Saya baru baca Alkitab. Karena itu makna penyaliban.
Tapi kalau penyalipan itu sejarah, tidak usah baca Alkitab, selesai sudah. Jadi Bapak benar-benar tidak mau baca kitab suci saya, Al-Quran. Kitab sucimu kok untuk saya, apa saya baca, wong saya tidak dalam posisi mempercayai itu kok. Jadi saudara-saudara tidak bisa kena penodaan agama kalau saudara tidak percaya Weda, karena Anda Kristen, kitab sucimu Injil. Anda tidak bisa digugat dengan penodaan agama kalau saya tidak percaya Al-Quran adalah wahyu Tuhan, saya tidak percaya Muhammad adalah nabi. Nggak bisa kena penodaan agama, karena itu memang bukan nabi kita. Tapi tidak usah mengatakan Muhammad bukan nabi, ya karena itu kan ukuran kita. Muhammad nabi, tapi bukan nabi kita, nabinya umat Islam, kan aman kita. Bener enggak? Itu loh bahasa komunikasi. Makanya kalau belajar diplomasi, belajarlah pada orang Jawa. Ngono ya ngono ning aja ngono. Seluman selumun selamat. Ya, itu ya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Pendeta Mihar Sodono. Beliau mengutip Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, bolehkah saya berdoa, Roh Kudus aku menyembahmu? Boleh, kenapa tidak? Jadi begini, istilah Allah itu roh dalam Yohanes pasal 4:24 itu tidak bermakna Allah itu hanya Roh Kudus, tidak. Konteksnya Allah itu roh itu Allah tidak kasat mata, Allah tidak kelihatan. Kata roh itu kan bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu bisa berarti angin, bisa yang non fisik, non kelihatan. Konteksnya apa? Konteksnya di Yohanes pasal 4 itu kan sebetulnya orang Samaria sama orang Yahudi yang tidak saling mengenal. Nah, sejarahnya mesti dipahami dulu. Orang Samaria itu pecahan dari Israel Utara. Kan setelah Salomo wafat, kerajaan Israel Raya itu terbelah jadi dua. 10 suku ikut Yerobeam mendirikan kerajaan utara yang nantinya berpusat di Samaria. Karena dibeli dari gunung miliknya Semer, maka disebut Samaria. Nah, 2 suku itu ikut Yerusalem, kerajaan Yehuda di bawah putranya Salomo namanya Rehabeam, ya kan? Yang di sebelah utara itu lebih sering nyembah berhala, pernah bikin patung anak lembu emas yang ditempatkan antara Dan dan Bet-El. Dan Bet-El itu seperti Sabang sampai Merauke, itu batas kerajaan maksudnya. Kenapa dikasih patung anak lembu emas? Karena supaya mereka tidak kembali ke bait suci Yerusalem. Selama bait suci ada di Yerusalem, mereka akan selalu kembali ke bait Allah kebanggaan Salomo itu. Makanya dibuatlah apa yang paling menarik dalam sejarah orang Israel dulu, penyembahan anak lembu emas. Itu mengingatkan apa? Ketika mereka berada di Mesir, mereka menyembah yang namanya Epi, anaknya Hator. Hator itu adalah lembu, ibunya lembu yang punya anak laki-laki namanya Happy, bukan Happy Salma, bukan. Happy dalam bahasa Mesir kuno. Nah, itu yang membangkitkan kembali apa yang mereka sukai dimunculkan. Maka sejak saat itu di utara itu lebih banyak penyimpangannya. Kerajaan utara itu bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, ketika akhirnya ditawan ke Asur. Nah, sementara yang di selatan itu lebih lama, sampai tahun 586 sebelum Masehi, sebelum mereka mengalami pembuangan Babel. Bait Allah dihancurkan Nebukadnezar. Nah, sampai tahun 539 ada seorang raja namanya Cyrus atau Kores Agung. Kores Agung mengeluarkan kebebasan beragama, dan itu tanpa membaca Alkitab pun prasastinya ada itu. Namanya silinder Kores Agung, inskripsi silinder Kores Agung pada baris ke-33, di mana bangsa-bangsa yang ditawan di Babel dikembalikan ke rumah tanah air mereka masing-masing dan diperbolehkan membangun bait suci,
bagi agama masing-masing termasuk orang Yahudi. Nah, sejarah berlangsung terus ya. Setelah era itu ketika bait Allah mau diwujudkan, dibangun kembali, orang yang di utara itu yang sudah kawin-mawin dengan 5 suku, Babel, Kuta, Hamat, Awa, Sefarwaim. Kawin-mawin dengan suku itu bukan salah, tapi memasukkan dewa-dewa asing ke rumah orang Israel itu kesalahan besar. Nah, kawin-mawin dengan 5 suku itu yang melahirkan orang Samaria. Makanya ketika bangsa Yehuda mau mendirikan bait Allah kembali, mereka mau gabung, ditolak sama orang Yahudi. Kamu sudah tidak lagi menguduskan Allah Israel, karena kamu sudah mencampur adukkan dengan penyembahan ilah-ilah asing, ditolak. Sakit hati. Ketika sakit hati membangun bait suci tandingan di Gunung Gerizim. Gitu loh, makanya Yesus menyindir, panggil suamimu. Aku tidak ada lagi, Yesus mengatakan kamu sudah menikah 5 kali dan yang sekarang ada ini bukan suamimu. Itu sindiran pada orang Samaria, bahwa bangsa ini sudah menikah 5 kali dengan ilah-ilah asing, yaitu Babel, Hamat, Kuta, Awa, dan Sefarwaim. Dan yang sekarang ini ada itu pun bukan suamimu. Karena apa? Ngakunya percaya pada Allah Israel, tapi penyembahan kepada Asyera jalan terus. Dan itu juga terbukti. Dikeluarkannya 2 prasasti di wilayah utara, namanya prasasti Kirbet Elkom, dan prasasti satunya juga sama, prasasti Kirbet Elkom itu menulis bahwa diberkatilah Yahweh dari Samaria dan Asyera, dan Asyera dijodohkan dengan Allah Israel. Dan prasasti Kuntilet Ajur, 2 prasasti membuktikan. Nah, makanya ditolak. Ketika perempuan Samaria itu datang ke situ, Yesus datang kepada perempuan Samaria, batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa dia bergaul dengan orang Samaria? Wanita lagi, ya kan? Lalu Yesus membawa rekonsiliasi pada 2 bersaudara yang tidak saling rukun tadi. Lalu perempuan itu tanya, di mana menyembah Allah yang benar? Nenek moyang kami menyembah Tuhan di bukit ini, Bukit Gerizim. Nenek moyang Anda di Yerusalem. Lalu Yesus mengatakan, Allah itu roh, maka barang siapa menyembah dia, hendaklah menyembahnya dalam roh dan kebenaran, yang tidak terikat lagi oleh kiblat lahiriah Yerusalem atau Samaria. Jadi Allah itu roh, artinya Allah itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Karena itu kita menyembahnya juga dalam roh dan kebenaran, tidak lagi terikat oleh simbol-simbol yang itu dianggap sama dengan hakikatnya, seperti itu. Ya. Tapi kemudian ketika kita bicara, wahai Roh Kudus, kau memuliakan engkau, boleh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri, pribadi Allah. Kita juga bisa berdoa dengan doa Yesus. Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami, itu doa yang namanya doa puja Yesus di gereja timur itu populer sekali. Jadi kita bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga, Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami. Roh Kudus juga boleh, tidak ada masalah. Ada orang saksi Yehova tanya kepada saya di sebuah siaran televisi di Kediri, TV lokal. Orangnya nggak ngomong aku saksi Yehova. Pak, kenapa Bapak itu bicara tentang Tritunggal? Kenapa Bapak tidak langsung bicara kepada Allah Yehuwa, Bapa di surga? Jadi sekarang kenapa Bapak menyembah firman-Nya Allah, bukan menyembah Allah langsung? Terus saya jawab, bagaimana kamu bisa memisahkan Allah dengan firman-Nya? Bagaimana kamu bisa memisahkan Allah dengan rohnya? Sebuah bentuk kekurang ajaran ketika kamu berkata kepada saya, Pak Bambang, saya hormat kepada Anda, tapi tidak kepada ucapan Anda, tidak kepada roh Anda. Itu kan bentuk kekurang ajaran. Kamu memisahkan saya satu paket dengan roh saya dan pikiran saya, iya toh? Ya, menyembah Allah itu berarti menyembah Allah dan firman-Nya dan rohnya.
Makanya Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Saya ulang-ulang terus tentang itu. Ya, itu saya kira. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Seno Joyo. Pertanyaannya, dalam membaca firman Tuhan, kapan kita memahaminya secara lahiriah dan kapan kita harus memahaminya secara rohani atau spiritualitas? Kapan bisa pakai logika dan kapan harus pakai supranatural? Ya. Ayat-ayat Alkitab itu kan memiliki ciri khas. Jadi misalnya Kitab Amsal. Kitab Amsal itu kan bentuk kebijakan kuno yang Tuhan ilhamkan kepada Salomo. Kita tidak bisa membangun ajaran kristologi dari kitab Amsal. Karena apa? Karena kitab Amsal itu bahasanya bahasa perumpamaan. Ya toh? Salahnya saksi Yehova mengartikan kristologi dari Amsal 8:22. Pertama, Amsal itu bahasa perumpamaan. Saksi Yehova jangankan bahasa perumpamaan, memahami bahasa Indonesia sehari-hari aja tidak mampu. Ya toh? Apalagi bahasa-bahasa yang sulit-sulit itu. Terus kedua, dia menafsirkan Yohanes 1 dari Amsal pasal 8:22 itu salah besar. Karena apa? Yohanes 1 itu rekaman langsung dari saksi mata yang melihat Yesus. Dan peristiwa inkarnasi sudah terjadi. Firman sudah jadi manusia. Ini tidak bisa lagi dijadikan perumpamaan. Karena itu fakta, firman itu menciptakan langit dan bumi, maka bukan berarti firman Allah itu perumpamaan. Kan begitu. Kan biasanya ayat yang dipakai, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Lah di sini kan menciptakan, Pak. Berarti Yesus itu diciptakan. Terus itu hikmat. Tapi pertanyaannya, kata menciptakan itu ada gak dalam bahasa aslinya? Bahasa aslinya itu sebetulnya digunakan bukan kata bara, tapi kata lebih tepat diterjemahkan dengan dia menempatkan aku, dia memiliki aku, ya, sebagai permulaan dari jalannya, ya, resit derecho sebetulnya. Tapi kenapa diterjemahkan dengan apa namanya menciptakan aku? Ini bahasa sastra. Bahasa sastra itu misalnya gini. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman, ya kan? Padahal itu bukan pencipta lagu Indonesia Raya, penggubah lagu Indonesia Raya. Karena mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Itu notnya sudah ada, bunyinya sudah ada, tinggal merangkai bunyi dan notnya disusun. Itu bukan menciptakan, menggubah. Tapi karena itu bahasa sastra, orang tidak protes. W.R. Supratman pencipta lagu Indonesia Raya, kan begitu. Yang perumpamaan begini tidak bisa dijadikan membangun ajaran. Ajaran moral ya, tapi ajaran kristologi itu bicara tentang hakikat firman Allah. Ya dasarnya harus Yohanes. Yohanes untuk memahami Amsal. Karena Amsal itu belum terjadi, Yohanes sudah terjadi. Itu ukuran pertama. Ukuran kedua, kalau firman itu bernilai sejarah, ya jangan ditafsirkan secara rohani, karena sejarah ya sejarah. Satu misalnya pemahaman geografis, misalnya katakan gini, dari Yerusalem Yesus turun ke Yeriko, dari Yeriko Yesus turun ke Kapernaum misalnya, itu kan bahasa aslinya turun, went down to Kapernaum diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu bukan istilah rohani, maka kita harus menurunkan gengsi kita, menurunkan ego kita, nggak bisa. Karena itu petunjuk geografis. Karena Kapernaum itu wilayah pesisir, dari Yeriko tentu dia turun. Maka naiklah dia ke Nazaret. Itu sebagai petunjuk geografis. Tapi kalau Anda membaca Injil Barnabas dari abad 16 kacau balau karena nggak pernah tahu situasinya. Di Alkitab itu luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau sudah berbicara, Yesus mengatakan, misalnya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Lah itu benar-benar rohani.
Ketika bicara tentang setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, itu bisa dimaknai arti rohaninya. Tapi ketika bicara tentang geografi ya tidak bisa dimaknai rohani. Turun naik itu benar-benar turun naik secara geografis, bukan turun naik secara iman gitu. Seperti itu. Pernah terjadi kasus ya, tapi orang salah dalam menafsir pun kalau imannya benar ya Tuhan tetap membuat mujizat itu. Artinya gini loh, jangan kemudian takut untuk berbuat salah dan tidak membaca Alkitab. Ini kisah menarik sekali. Anda pasti mendengar Gunung Mukatam yang berpindah di Kairo itu. Itu kejadian historis loh. Karena apa? Anda bisa melihat, saya itu kan suka mengkoleksi buku-buku lama kan. Jadi saya itu menemukan sumber, itu kalau sejarah itu kan namanya sumber primer, sumber sejaman, sumber sekunder, sumber tertiar. Anda penelitian pun kan begitu kan. Sumber primer itu sumber yang menyaksikan langsung. Misalnya Matius, Yohanes itu sumber primer. Karena dia muridnya langsung dari 12 murid. Termasuk Markus, Lukas itu tidak bisa dijadikan sekalipun sumber primer. Dia pernah mundur dari pelayanan, itu termasuk 70 murid Yesus sebetulnya. Menurut Hippolytus itu, ahli muridnya generasi keempat setelah Rasul Yohanes. Dan saya lebih percaya pada tulisan-tulisan yang lebih dekat dengan para rasul zamannya ketimbang saya percaya dengan teolog modern kan. Tidak usah ngomong teologi kalau ini ngomong sejarah. Karena sumber yang lebih awal itu pasti bahasanya masih sama, budayanya masih sama, suasana pergulatan zamannya juga masih sama. Nah itu kira-kira. Jadi pada saat kita berbicara tentang nilai-nilai ajaran Yesus secara spiritual, tentang lahir baru, ya, misalnya dari ajaran Yesus tentang dilahirkan kembali, itu sesuatu yang sifatnya semua harus spiritual. Tapi ketika berbicara kenapa kasusnya Yesus akhirnya dilimpahkan kepada Pontius Pilatus, itu sudah kasus hukum, tidak bisa diartikan rohaninya, tapi bahwa dibalik tindakan sejarah itu Tuhan selalu punya rencana, itu ya. Gitu loh saudara-saudara. Kenapa kasusnya diserahkan kepada Pilatus? Karena tuduhan dari segi pandang Taurat tidak terbukti. Ketika itu disampaikan kepada Kaisar, Kaisar tidak mau peduli, kamu mau menghujat Allah, mau menghujat bait suci, itu bukan urusan hukum Roma. Baru tuduhannya diubah. Orang ini mengaku raja, lah itu baru subversi kan. Akhirnya diserahkan ke Pilatus itu loh. Itu sejarah. Ketika bicara tadi tentang Bukit Muatam itu sejarah. Jadi yang menyaksikan bukit bergerak itu namanya Severius Al-Mukofa. Itu bukunya ditulis sampai hari ini dan terbit. Bukunya itu judulnya adalah Tarik Al-Batrikiyat, The History of the Patriarch. Itu ditulis sejaman dan memang yang nulis yang menyaksikan itu sumber primer. Nah, itu ceritanya kan seorang Yahudi dan Kristen lagi berdebat, dan khalifah yang waktu itu berkuasa namanya Khalifah Mu'idz Lidinilah suka punya hobi aneh melihat perdebatan agama. Yahudi diwakili oleh Rabi Musa, Rabi Musis, sementara Kristen diwakili oleh teolog yang nulis buku tadi, Severus Al-Mukofa tadi. Kalau kamu Kristen itu benar, kan kitab suci kalian sama, Taurat dan para nabi. Kenapa Yahudi gak percaya? Kok kamu percaya? Terus kemudian kalau kami bicara secara rohani, bangsa Israel memang semestinya harus tahu. Tapi mata mereka seperti tertutup karena Nabi Yesaya sudah mengungkapkan itu. Di mana ayatnya? Dikutip ayat Nabi Yesaya. Keledai mengenal pemiliknya, mengenal palungannya. Tetapi Israel tidak. Berarti kamu samakan saya dengan keledai, ngamuk dia. Lalu dicari ayat-ayat dalam Alkitab yang mau memojokkan Kristen. Wahai raja, saya menemukan ayat. Ayat itu berbunyi, siapa yang punya iman sebesar biji sesawi,
bisa memerintahkan gunung itu berpindah. Nah, suruh memindahkan gunung mereka. Nah, padahal kan maknanya bukan seharafiah itu kan. Lalu sang raja sudah terhasut dengan seorang Yahudi namanya Ibnu Kilis. Ada 4 opsi. Yang pertama, benarkah dalam Injilmu tertulis ayat ini? Betul Tuhan. Opsi pertama, lakukan mujizat itu sesuai dengan Injilmu. Kalau tidak terjadi berarti kamu semua Kristen pembohong. Kamu harus masuk Islam, karena Islam itu agama yang benar. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu harus keluar dari Mesir. Kalau kamu tidak keluar dari Mesir, kamu harus dibunuh oleh pedang. 4 opsi ini lakukan. Patriark tidak bisa berbuat apa-apa. Patriark namanya Afram Asyriani. Diperintahkan supaya doa puasa selama 3 hari. Menjelang mereka menghadap kembali kepada raja. Tapi sebelumnya sang patriark itu pemimpin gerejanya. Lalu di gereja Protestan atau gereja Pentakosta ketua sinodenya kira-kira. Tidak sama tapi sebanding. Dia mendapatkan visi dari Tuhan, temuilah seorang penyamak kulit namanya Simon. Lalu visi itu diterima, dia menemui penyamak kulit. Penyamak kulit itu anggota jemaatnya dia. Pernah keliru menafsir Alkitab. Suatu saat ketika dia nyemir sepatunya seorang ibu-ibu muda. Kemudian orang Mesir kalau nyemir sepatu kan kakinya diangkat di depan yang nyemir begitu. Itu tradisinya, budayanya begitu. Ketika diangkat kakinya, pahanya tersingkap. Lalu si Simon ini ya bangkit birahinya. Lalu dia membaca Injil Matius, kalau matamu yang satu berdosa, cukillah daripada berbuat dosa. Dicukil beneran matanya dia. Kan padahal tidak seharafiah itu. Jadi seolah-olah Tuhan memberikan pesan, kalau kamu ditantang imanmu harus seharafiah, itu belajarlah juga kepada yang menafsir secara harafiah dari ayat kitab suci. Iman sebesar itulah yang dibutuhkan. Wah, apa yang kamu lakukan wahai Simon, saya akan perintahkan. Lalu disuruh mengelilingi bukit itu seperti orang Israel dulu mengelilingi tembok Yeriko dengan puji-pujian, sambil mereka menyanyikan Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ketergantungan kepada Tuhan, artinya Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Sampai ratusan kali kemudian tiba-tiba bukit itu bergerak dan berpindah 3 kilometer. Dan menurut catatan sejarah di abad itu memang pernah terjadi fenomena alam yang dahsyat. Itu ada catatannya. Terus catatan sejaman ditulis oleh penyaksi dari mujizat itu. Dan setelah itu maka mujizat terjadi dan orang Kristen tidak jadi dipersekusi di Mesir, dan bahkan gereja dibangunkan langsung dikontrol oleh sang raja, dan sang raja setelah itu mengundurkan diri. 8 bulan sebelum kematiannya tidak diketahui dia kemana menurut catatan sejarah. Kalau menurut sumber sejarah gereja Koptik, dia akhirnya dibaptis menjadi seorang Kristen. Tapi supaya kerajaannya tidak guncang, dia angkat anaknya sebagai raja dan dia menyendiri di sebuah biara dan sampai wafatnya di sana. Nah ini sejarah toh. Tapi sejarah itu kan kadang-kadang kan pahit untuk diungkapkan. Namun fakta-faktanya tidak bisa didebat karena tidak ada sumber lain yang menolak itu. Nah, pelajarannya apa? Ini orang salah menafsir Alkitab pun, tapi karena imannya benar Tuhan tetap mengabulkan. Makanya jangan takut membaca Alkitab, ya. Tapi paling tidak belajar benar membacanya. Itu saya itu juga takut kalau ceramah-ceramah nanti malah saya ngomong eksegese gini-gini malah ketakutan nggak baca Alkitab. Makanya saya kasih cerita ini. Tuhan memberkati. Ya, masih ada waktu. Saya akan membacakan lagi pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Pendeta Miljuto. Beliau menanyakan bagaimana Pak Bambang menjelaskan Yohanes 20 ayat 17. Saya bacakan ya.
Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Iya, jangan kau memegang aku itu ya. Begini, kalau Pak Mil itu teman saya itu. Jadi kalau kita membaca terjemahan Alkitab edisi 2 Lai, itu sebetulnya terjemahannya menjadi jangan engkau memegang aku terus. Karena itu bentuk bahasa Yunani itu memang continuous ya. Jangan kamu terus-menerus memegang aku. Nah tentu kalau dengan terjemahan baru ini, edisi 2 ini, itu sesungguhnya sama dengan bagaimana penafsiran bapak-bapak gereja awal. Jadi artinya memang tampak ya kalau kita membaca Alkitab itu seperti buku sejarah modern, itu kita bisa bingung sendiri. Karena dalam kitab suci misalnya kata-kata "dan lihatlah" itu kadang-kadang tidak mengandung waktu yang dekat, kadang-kadang mengandung waktu yang tak terbatas tanpa menjelaskan. Lalu kadang-kadang juga misalnya jangan kamu memegang aku. Tapi di pihak lain kalau kita membaca Injil Matius itu Yesus kemudian wanita-wanita itu kemudian memegang Yesus, lalu kan bertentangan toh. Tapi sesungguhnya di dalam teks Yunaninya itu sebetulnya dibedakan. Jadi dalam teks yang satunya itu jangan memegang aku terus, itu continuous. Makanya ketika terjemahan baru TB2 itu kemudian merevisi terjemahan, jadi terjemahan direvisi wajar kan, itu kan namanya juga terjemahan. Nah, jadi itu cocok dengan apa yang ditulis dalam narasi tafsir dari misalnya Yohanes Chrysostomos abad keempat, tafsir dari beberapa gereja patristik ya zaman awal, itu seperti itu. Kemudian contoh-contoh yang lain misalnya ketika kita bicara tentang berapa jumlah wanita yang bertemu Yesus di kubur, itu kan rinciannya kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya Injil Matius, Markus, Lukas itu jelas menyebut ada banyak wanita. Injil Markus kalau tidak salah menyebut Maria dan Maria yang lain. Karena orang namanya Maria kan banyak waktu itu, ada Maria istri Kleopas, Kleopas itu adiknya Yusuf, ya suami Maria yang datang ke Emmaus bersama Lukas. Itu catatan itu saya lebih percaya daripada catatan teolog modern karena saya memakai metode sejarah sekuler. Jadi artinya kalau ada catatan primer tidak ada, catatan sejaman itu lebih bermakna ketimbang penafsiran bebas. Kalau catatan sejaman tidak ada, terpaksa sumber sekunder. Misalnya sejarah Majapahit. Akhir sejarah Majapahit kan tidak ada sumber primernya. Sumber primer itu prasasti yang terkait langsung dengan orang yang sejaman, misalnya wilayah Indonesia, wilayah Nusantara zaman Majapahit itu negara Kertagama. Bagaimana sumpahnya Gajah Mada itu sumber sekunder karena ditulis 100 tahun setelah setelah negara Kertagama, tapi tidak punya nilai lain kecuali kita memakai sumber yang tertua ketimbang Babad Tanah Jawi dari Kerajaan Mataram. Begitu juga ketika kita tidak ada sumber primer tentang misalnya teks-teks tertentu di dalam Injil kanonik, kita mesti terpaksa melihat sumber berikutnya, yaitu sumber dari catatan murid para rasul. Misalnya, contohnya ya, dalam sejarah teks, kisah Perikopa de Adultera, kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina, itu di beberapa edisi naskah kuno itu enggak ditempatkan di Injil Yohanes, ditempatkan di Injil Lukas. Tapi kenapa dalam Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinai itu ditempatkan di Injil Yohanes? Lalu teolog-teolog modern biasanya meragukan ini bukan ipsissima vox Yesus,
Ini bukan ucapan asli Yesus. Karena apa? Karena ini tidak ada dalam sumber yang lebih tua. Nah, itu pendekatan biblis dalam studi kritik teks seperti itu. Tapi itu tidak salah. Tetapi kalau pendekatan dari gereja tua, bukan gerejanya Beni Panjaitan, gereja tua, tapi gereja-gereja mula-mula ya, itu Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Alkitab itu berdiri bersama tradisi suci. Tradisi suci itu tidak seperti pemahaman Protestan adat istiadat, tidak. Tradiri itu berita yang diterus sampaikan tanpa putus. Misalnya contohnya, kita tidak pernah melihat bagaimana nama dua orang penyihirnya yang berhadapan dengan Musa. Dari mana Paulus mendapatkan nama Yanes dan Yambres? Itu tidak ada di kitab Taurat. Tapi kenapa Paulus bisa melakukan itu? Paulus itu seorang muridnya Rabi Gamaliel. Dia tahu bagaimana tradisi Taurat lisan Ibrani, Taurat lisan Yahudi, dan ternyata ditemukan di Qumran. Namanya adalah Yaneh, bentuk Ibrani Yanes. Jadi itu yang namanya Torah CBLP, Torah lisan. Nah, Torah lisan itu dalam produksi kemudian itu kan menjadi bebas sekali. Maka kira-kira produk lisan 300 tahun kemudian tentu tidak lebih berharga dari produk lisan rabi-rabi yang hidup pada waktu Bait Allah pertama hancur. Misalnya Rabi Eliezer ben Zakkai. Rabi Eliezer itu kan jelas wakilnya Rabi Yohanan ben Zakkai ketika minta damai ke Roma, kepada perwakilan Roma yang sedang berkecamuknya perang Yahudi pertama. Lalu dia mengatakan kepada Titus, salam bagimu wahai raja. Dia masuk menyelinap ke perkemahan Romawi itu ketika terjadinya perang. Karena Rabi Eliezer itu diutus untuk jadi utusannya Rabi Yohanan ben Zakkai ini. Kamu punya dua kesalahan wahai Rabi. Pertama, kamu menyebut saya yang bukan raja sebagai raja. Dan bagi orang Romawi waktu itu disebut raja itu ancaman, karena takut kalau dia dianggap ada raja selain kaisar. Kesalahanmu yang kedua, kamu melakukan sesuatu apa yang tidak pernah terjadi pada diri saya. Lalu dia mengatakan, itu akan terjadi wahai jenderal. Tuhan akan membuatmu menjadi raja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba utusan Roma datang. Itu tercatat dalam Misnah. Misnah itu dari edisi Tanaim, itu dari abad kedua. Lalu mengatakan, wahai jenderal, berkemaslah karena kaisar sekarang wafat dan senat telah mengangkatmu sebagai seorang kaisar berikutnya. Lalu sebelum dia bersiap-siap ke rumah bergegas, dia tanya kepada Rabi Eliezer, sebelum saya pergi ke rumah, mintalah sesuatu kepada saya akan memberimu. Ternyata nubuatmu benar, aku menjadi raja. Lalu kemudian dia mau minta, tapi dengan sindiran begini, kalau seandainya ada ular di sebuah tong yang sangat berharga, kenapa kamu tidak mengambil tongkat dan membunuh ular itu di luar tong tadi? Kenapa harus menghancurkan tongnya? Maksudnya, kalau ada ekstremis kaum Selot yang memberontak terhadap Roma, kenapa Bait Allah yang dihancurkan? Kenapa bukan orang-orangnya kamu tangkap di luar Bait Allah? Tapi dia mengatakan, untuk yang satu ini saya tetap akan menghancurkannya. Lalu dia minta, berilah kepada saya sebuah tempat yang jauh dari hingar-bingar politik, Yamnia, kota Yapni. Di sanalah saya akan meneruskan eksistensi agama kami. Nah, itu dua tokoh ini tentu dalam pemahaman tradisi Yahudi menjadi penting karena dia muncul dari generasi kedua generasi kedua setelah zaman Yesus dan generasi pertama runtuhnya Bait Suci. Kita membaca teks Alkitab, banyak orang-orang Farisi yang menjadi percaya. Faktanya mana? Makanya saya selalu mengatakan, pindah agama itu tidak usah dibesar-besarkan. Itu menimbulkan luka, dan Yudaisme mengalami itu. Eliezer ben Hirkanus itu akhirnya dituduh masuk Kristen. Itu tercatat di dalam Misnah, dan dalam Abu Dasarah traktat itu dikatakan Eliezer
ditangisi oleh Rabi Akiba. Jadi setelah yang namanya Yohanan bin Zakkai, kemudian Eliezer bin Hirkanus, kemudian punya murid namanya Rabi Akiba. Nah, dia menangisi Eliezer itu. Apakah ada penyesat sebelum engkau, wahai Rabi, sehingga engkau berbuat seperti ini? Karena sebelumnya Eliezer diundang ke Senat Roma, diundang ke Tribun Roma, ditanya, wahai orang bijak, terlalu berat harga yang kamu bayar, kenapa kamu terlibat dalam bidat seperti ini? Tindakan heretik, karena dia masuk agama Nostrim atau Kristen. Dia mengatakan, saya percaya bahwa hakim putusannya selalu benar, karena saya punya hakim yang selalu bijaksana. Dipikirnya hakim Roma tadi, hakim itu hakim yang sedang mengadili dia. Wah, dia memuji saya, kamu bebas karena kamu tidak punya kesalahan. Padahal yang dimaksudkan kata Misnah itu Bapa di surga sebetulnya. Nah, kemudian akibatannya, adakah kesalahan dari para penyesat sebelum engkau sehingga engkau mengatakan hal yang seperti ini? Lalu dia katakan, saya pernah bertemu di pasar Seporis. Nah, ini penting. Munculnya Seporis tidak muncul dalam Alkitab. Kota Seporis ini dekat sekali dengan Nazaret, tidak muncul dalam Alkitab. Kenapa tidak muncul? Seperti tidak munculnya kaum Esseni dalam Alkitab. Karena kelompok ini itu kota Yunani. Kota Yunani bagi orang Ibrani itu adalah ancaman bagi Yudaisme. Tapi kalau kita lihat arkeologi terakhir dari penggalian kota Nazaret, penggalian dari zaman Yesus, jadi abad pertama, tidak lebih daripada 200 warga di seluruh Nazaret, kota kecil itu. Kalau Yusuf itu kerja sebagai tukang kayu, itu mata pencahariannya dari mana kalau sekedar dari Nazaret? Jumlahnya tidak sampai 150 warga. Maka diduga secara historis mereka bekerja di Seporis. Karena Seporis itu tempatnya bangunan-bangunan, dan kata Yusuf si tukang kayu itu terjemahan keliru dari Vulgata. Sebetulnya bukan tukang kayu, itu tukang segalanya. Maka Yesus sangat akrab dengan istilah batu penjuru, itu sebetulnya tukang bangunan. Bangunan ya kayu dan sebagainya. Tapi Seporis ini penting karena pertama dia tercatat dalam arkeologi Israel, ya, yang kedua tercatat dalam karya abad kedua Yahudi. Saya bertemu dengan orang di Sefer, sebuah Sefer desa di Seporis. Namanya adalah Yakub. Yakub ini menjawab kepada saya sebuah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Apa itu? Bolehkah upah dari hasil pelacuran dipersembahkan ke Bait Allah? Dan dia diajar oleh Yesua dari Nazaret, Yesua Hanustri, yang mengatakan boleh. Padahal rabi-rabi termasuk Rabi Samai, Rabi Akiba tidak, Rabi Hilal tidak membolehkan. Kenapa membolehkan? Yesus ini, dia mengatakan, karena kalau secara moral hasil pelacuran itu adalah kotor, tapi dia dibuat membangun kamar mandi dari rumah suci, yang kamar mandinya kan tidak suci. Berarti yang kotor digunakan untuk membangun yang kotor. Kan itu berkaitan, orang Yahudi tidak boleh membawa Taurat di toilet, tidak boleh ini. Berarti yang kotor untuk yang kotor. Dan saya sepakat dengan itu. Makanya saya diadili. Hanya sampai di situ sejarah Yahudi. Tidak menceritakan akhirnya bagaimana nasibnya Eliezer. Hanya dicatat bahwa Eliezer ditahan sampai dia meninggal dalam tahanan itu. Selesai. Tapi intinya bahwa kisah tentang ajaran Yesus tentang perempuan yang berbuat zina itu populer sekali di sumber di luar Kristen. Berarti itu masuk inti ajaran Yesus. Hanya ketika ditempatkan dalam teks, kita tidak tahu itu yang menceritakan Yohanes apa Lukas. Dan dalam teks Injil Yohanes yang tertua, yaitu yang disebut Papirus 66, tidak terdapat di sana. Bagi para ahli ilmu kritik teks berhenti sampai di sini. Karena ini bukan teks tertua, maka itu tidak bisa dijadikan landasan. Mereka lupa bahwa kisah perempuan yang berbuat zina ini dikutip oleh Papias.
Dan Papias itu hidup sejaman dengan Rasul Yohanes. Dia meninggal tahun 143. Fragmennya sampai sekarang masih terpelihara. Jadi dihilangkannya sumber-sumber sejaman mendampingi telah kitab suci telah melahirkan tafsir bebas. Itu pentingnya membaca. Jadi teks tentang perempuan berbuat zina sebagai satu contoh, itu ternyata teks yang cukup terkenal pada abad kedua, termasuk ada dalam catatan Papias dan juga ada dalam sumber Yahudi tentang Rabi Eliezer ben Hirkanus ini. Nah, ini rumit sekali, maka saya mengatakan bahwa dalam tradisi yang mestinya dikembangkan, teks dan konteks asli penting, tapi sejarah juga penting. Sejarah yang saya maksud itu benar-benar sejarah sekuler, tidak ada istilahnya asumsi ini dari aliran ini, dari aliran itu, ini dari tradisi Latin atau tradisi Alexandria, tidak perlu. Tapi kemudian yang kedua, karena ada ide suksesi apostolik, maka perlu yang namanya apostolic fathers. Sebab kalau tidak terjadi anakronisme demi akronisme sejarah, yang itu akan melahirkan pemahaman yang sangat bebas. Nah, kembali kepada jumlah wanita tadi, ternyata Lukas menambahkan lagi orang yang namanya Yohana istri Kusa, bendaharanya Herodes, yang itu tidak tercatat dalam Matius, tidak tercatat di dalam Markus, tidak tercatat dalam Yohanes. Lalu sumbernya Lukas dari mana? Nah, itu ada menarik, ada Sinaksarion dari abad kedua yang mengatakan bahwa ada hubungan antara Yohana istri Kusa dengan yang namanya Menahen. Menahen itu yang disebut sebagai salah satu dari penatua di Antioquia setelah menjelaskan penatua di Yerusalem. Menahem itu diperingati sebagai seorang pahlawan iman atau santo Menahem. Dan Menahem itu ternyata juga muncul dalam Talmud, dalam Mishnah abad kedua. Jadi artinya telah terjadi proses redaksional Mishnah maupun Talmud karena ingin membersihkan pengaruh-pengaruh Kristen di dalamnya. Nah, makanya dalam konteks Injil tadi dikatakan aku memegang, jangan memegang aku terus secara gramatika. Ya. Nah, seperti itu. Moga-moga apa yang sampaikan panjang lebar ini paling tidak mematik kemudian diskusi-diskusi yang lebih menarik. Lebih-lebih sekarang ini di Bar Ilan University di Israel itu dikembangkan yang namanya arkeologi kitab suci. Nah, itu benar-benar mencengangkan luar biasa. Yang terakhir itu adalah penemuan dari sebuah mosaik di Megiddo itu, bahwa ternyata pemujaan kepada Kristus sebagai Theos itu sudah muncul sebelum edik Milan dikeluarkan oleh Konstantin tahun 313 dan sebelum Theodosius menjadikan Kristus sebagai agama negara. Jadi ada ruang-ruang di mana kekristenan Yunani itu tetap berkembang di tanah suci. Nah, ini menarik terkait dengan pertanyaan kenapa gereja-gereja di Yerusalem itu bukan gereja Yahudi? Kenapa Yudaisme punah? Itu sebetulnya sejarahnya dimulai dari Hadrian. Saya menemukan satu teks yang menarik sekali, ditulis oleh Dio Cassius, sejarawan yang menulis kira-kira tahun 160. Jadi hanya berjarak 30 tahun dari perang Yahudi kedua. Dalam bahasa Yunani, terjemahan bahasa Inggris namanya Historia Romana, di mana di situ digambarkan bahwa Hadrian itu tidak hanya sekedar menjadikan Yerusalem sebagai kota untuk dewa Jupiter, tapi juga dilecehkan tempat-tempat ziarah Yahudi dan Kristen. Dan kita mendapatkan catatan baru lagi bahwa Golgota, tempat penyalipan Yesus itu benar-benar Golgota gereja ortodok itu, gereja Katolik itu, bukan versi-versi yang muncul kemudian. Karena catatan ini hanya 15 tahun setelah Hadrian. Itu berasal dari Justin Martir tahun 149. Termasuk situsnya Bethlehem itu diteliti terakhir ini oleh seorang arkeolog dari Amerika, namanya adalah Murphy O'Connor. Saya begitu tercengangnya dengan temuan-temuan arkeologi di Holy Land ini. Ternyata memang
Laporan-laporan kitab suci itu cukup akurat. Makanya pendekatan di mana Alkitabnya ditarik sebagai buku normatif itu mesti harus mulai dipikirkan ulang. Karena dengan demikian orang memahami penggalian itu pun situsnya diambil dari Injil. Terakhir kan saya kemarin datang ke temuan kotanya Maria Magdalena. Itu sampai ditunjukkan kenapa dikatakan turunlah. Itu benar-benar ketika diadakan penggalian. Memang tempat itu letaknya itu pasar ikan dan tempatnya itu menjorok ke bawah begini. Nah sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ketika mengatakan dari Yeriko ke Kapernaum ya cuman pergilah ke Kapernaum, bukan pergi turun ke Kapernaum, naik ke Yerusalem. Karena kata naik turun ini petunjuk liturgis juga bagi orang Yahudi, misalnya terkait dengan 1 kali perjalanan Sabat tidak boleh lebih daripada 1 kilometer. Ini ternyata memiliki nilai, misalnya naik ke Yerusalem makanya disebut naik haji. Naik haji itu kan munculnya sebetulnya dari bahasa Ibrani aliyah le'aret hakodes, naik ke tempat suci. Nah itu banyak saudara-saudara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kadang-kadang kalau saya ditanya itu kemana-mana karena memang mengingat kembali, wah ini peraturan berbuat zina ini kaitannya dengan ini. Dan terima kasih karena saya kadang-kadang membalik kembali catatan lama. Menjawab orang yang menghina iman Kristen dengan kasih dan hikmat. Pernahkah kamu dihina karena imanmu? Dibilang kafir, sesat, atau bodoh karena percaya pada Yesus? Jangan buru-buru marah, karena hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus sendiri mengajarkan kita menjawab hinaan bukan dengan emosi, tapi dengan kasih dan hikmat yang berasal dari Tuhan. 1. Saat iman dihina, jangan kaget, Yesus pun mengalaminya. Saudaraku, jangan kaget kalau dunia menghina iman kita. Yesus sendiri sudah berkata dalam Yohanes 15 ayat 18, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Hinaan terhadap orang percaya bukan hal baru. Dari zaman para rasul, orang Kristen sudah diejek, dicaci, bahkan dianiaya. Tapi justru di tengah hinaan itulah kasih Tuhan paling nyata. Ketika Yesus digantung di kayu salib, ia tidak membalas, ia malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Itulah teladan terbesar, kasih yang tidak pudar meski disakiti, kasih yang tidak membalas hinaan dengan kebencian. 2. Hinaan tidak mengubah siapa kita di hadapan Tuhan. Ingatlah satu kebenaran ini, kata orang tidak pernah mengubah pandangan Allah tentang kita. Dunia mungkin menyebut kita kafir, tapi Tuhan memanggil kita anak-anaknya yang dikasihi. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah." Label dunia tidak menempel di surga. Karena di hadapan Allah yang ia lihat bukan hinaan mereka, tapi iman yang tetap berdiri teguh di tengah badai. 3. Belajar dari Yesus, menjawab dengan diam dan perbuatan. Kadang diam lebih kuat dari 1000 kata. Ketika Yesus difitnah dan diadili, ia tidak membela diri dengan kata kasar. Ia hanya berkata, "Engkau mengatakannya," dan tetap tenang karena ia tahu Bapanya melihat segalanya. Yesus mengajarkan bahwa jawaban terbaik atas hinaan bukan debat panjang, tetapi perbuatan kasih yang membungkam kebencian. Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Artinya, ketika seseorang menghina imanmu, jawablah dengan sikap yang menunjukkan siapa Kristus di dalammu, lembut,
penuh kasih, tapi tetap tegas dalam kebenaran. 4. Jangan balas hinaan dengan hinaan. Kadang kita ingin membalas, rasanya tidak adil kalau kita diam saja. Tapi ingat, setiap kali kita membalas hinaan dengan hinaan, kita sedang menurunkan diri kita ke level yang sama dengan si penghina. 1 Petrus 3 ayat 9 mengingatkan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Itulah cara hidup anak Allah. Kita tidak menangkan perdebatan dengan suara keras, tapi dengan karakter yang memancarkan Kristus. 5. Kasih adalah jawaban yang paling kuat. Saudaraku, kasih bukan kelemahan. Kasih adalah kekuatan terbesar yang dimiliki orang percaya. Ketika kamu tetap mengasihi orang yang menghina imanmu, kamu sedang memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang hidup di dalam hatimu. Kasih membuat kita tetap lembut di tengah ejekan. Kasih membuat kita tetap tenang di tengah tuduhan. Dan kasih membuat dunia bertanya-tanya,